Sudah hampir sepekan pusat data nasional belum juga pulih meskipun penyebabnya telah teridentifikasi. Sebelumnya Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan pelaku serangan siber meminta tebusan dana mencapai 8 juta dolar Amerika Serikat. Pemerintah dipastikan tidak akan membayar uang tebusan yang diminta oleh pelaku peretasan pada Pusat Data Nasional atau PDN sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah kepada pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aristiadi menegaskan jika pemerintah tidak akan berkompromi dengan para pelaku peretasan dan tidak akan memenuhi tuntutan peretas. Pemerintah akan bayar bagaimana, Pak? Enggak akan. bayar, Pak? Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada data terkait Pak yang terserah nantinya? Enggak. Apakah dijamin Pak? Kita harus jaga. Ya. Bagaimana kalkulasinya Pak? Biar sistemnya dibuat lagi Pak. Kita evaluasi. Mabes Polri memastikan akan mengusut dugaan tindak pidana usai Pusat Data Nasional terbukti diretas oleh ransomware. Polri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan peretasan. Stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan mohon doanya semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya untuk terjadi kembali. Kita akan berusaha terus dengan stakeholder terkait, baik itu dari Menkominfo, BNSN maupun yang lainnya. Ya. Kalau saya berinasi juga katanya kena hack Pak itu. Nanti kita mitigasi kita cek kembali, karena kebetulan ini menjadi isu-isu yang lagi menarik saat ini. Yang pasti bahwa Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk bisa menuntaskan permasalahan ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menegaskan pemerintah harus berkomitmen dalam menyelesaikan serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional termasuk melakukan audit kerugian. Kita juga ingin selain mitigasinya, ini juga ke depan ada audit kerugian terhadap jebolnya PDN sampai berhari-hari, lebih dari 5 hari ini ya. Jadi diaudit kerugian-kerugiannya apa saja, di mana kerugiannya, dan di samping soal tebusan terhadap si hacker itu sendiri, karena ini merupakan ransomware ya, kata BSSN. Sementara pakar digital forensik Rudy Alamsyah menilai berulangnya kejadian ini membuktikan kelemahan PDNS dalam pengamanan data. Solusi yang sebenarnya mestinya, walaupun server-server instansi terkait itu ada di PDNS, itu mestinya mereka memiliki sistem backup yang proper, sistem backup yang bisa yang sesuai best practice standar internasional maupun standar nasional yang ditetapkan Kominfo. Itu akan otomatis menyala bila server sistem utamanya itu mati dalam kondisi apapun, termasuk yang ransomware saat ini. Nah, kalau memang ada backup sistem yang sudah disiapkan melalui business continuity planning yang ada, adanya disaster recovery center yang proper, itu backup sistem akan otomatis menyala dan layanan publik tidak akan terganggu seperti saat ini. Kini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN terus berupaya melakukan pemulihan pada server yang down, namun pihaknya belum bisa memperkirakan kapan PDN bisa beroperasi secara normal sepenuhnya. Menkominfo mengklaim tidak ada satupun data publik yang terdampak dari insiden serangan virus ransomware yang ditujukan kepada PDNS2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan, Metro TV. Mengapa server milik pemerintah kerap kali terserang virus dan rentan diretas oleh para hacker? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Bang Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Iqbal. Dan juga Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum. Mbak Nenden, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik Mas Iqbal. Baik, Bang Usman dan Mbak Nenden, terima kasih sudah bergabung dan selamat pagi Indonesia. Bang Usman, Kemenkominfo menyatakan sebenarnya PDNS2 ini sudah dilengkapi dengan fasilitas Disaster Recovery Center. Tapi kenapa kecepatan pemulihannya ini membutuhkan waktu yang ternyata tidak sebentar, Bang Usman? Iya, jadi kita terus berusaha melakukan pemulihan ya secara bertahap. Nah, yang kita pulihkan prioritas
ini adalah tenan-tenan yang atau kementerian lembaga yang memiliki backup data, ya data backup. Jadi ada 48-an tenan yang kita identifikasi memiliki backup data, dan yang sudah pulih ini ada beberapa, ada imigrasi, misalnya di Bandara Soekarno-Hatta itu autogate-nya sudah beroperasi. Kemudian kita masih menghubungi tenan-tenan lain, artinya kementerian dan lembaga lain, ya apakah mereka punya backup data. Nah, backup data kita sendiri di PDNS itu ada di Tangerang. Ya, ada di Tangerang, kita gunakan juga itu backup datanya supaya bisa pulih lebih cepat begitu. Oke, jadi masih terus dilakukan hingga saat ini. Tapi sayangnya di Semarang ternyata masih ada masalah ya Pak dengan mereka yang ingin membuat paspor, sehingga ada kurang lebih ratusan warga yang harus terhambat dalam membuat paspor. Nah, Mbak Nenden, Kemenkominfo terus berusaha untuk memulihkan ya. Tapi apakah ini dampaknya itu seperti apa, separah apa? Karena kalau kita melihat pasti ini tidak hanya berhubungan dengan imigrasi saja, meskipun yang menjadi headline proses di imigrasi ya. Apa dampaknya sebenarnya, Mbak Nenden? Iya, kita mengapresiasi sebetulnya apa yang sedang diupayakan ya oleh Kominfo ataupun pemerintah terkait pusat data nasional ini. Tapi memang kalau kita lihat apa kemudian dampak yang sangat mungkin terjadi kepada publik adalah kita sudah bisa lihat sebetulnya ya dengan nyata bahwa layanan-layanan publik yang terdampak sebetulnya secara langsung merugikan warga. Ada yang kemudian kehilangan tiket pesawatnya, kehilangan banyak hal lah ya, termasuk hal-hal lain yang berhubungan dengan data lainnya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam proses pemulihan yang sedang dilakukan juga kita kan mendengar gitu ya bagaimana upaya pemerintah selain melakukan merecovery dengan backup data yang tersedia, juga upaya-upaya untuk mendekripsi gitu ya data-data yang memang sudah terinfeksi gitu dengan ransomware. Nah, ini juga yang perlu kita lihat gitu, karena sejauh ini memang agak sulit juga kita untuk memastikan misalnya data yang sudah diambil dan kemudian terkena ransomware itu tidak akan diapa-apakan gitu ya oleh pelaku gitu ya. Jadi ketika data sudah diambil dan terkena ransomware, data itu sebenarnya kita sudah tidak punya kendali lagi gitu, karena semuanya ada di hacker, bisa dibilang seperti itu. Nah, ketika data pengguna sudah beralih atau berpindah kepada pihak lain, nah ini yang sebetulnya perlu kita waspadai lebih lanjut gitu, karena data yang kemudian sudah berpindah tangan inilah yang kemudian akan berpotensi disalahgunakan. Mungkin yang paling mudah sebetulnya bagaimana data personal warga gitu ya yang sudah berpindah itu kan akhirnya misalnya digunakan untuk konteks marketing misalnya, itu yang paling sering misalnya kita dengar gitu ya, ataupun untuk konteks yang lainnya gitu. Jadi memang kita benar-benar perlu melihat juga bagaimana mengakses lagi dampak-dampak yang sebetulnya mungkin tanpa tidak terasa secara langsung gitu ya, tapi ketika data memang sudah bocor, nah itu yang sebetulnya sangat mungkin ada kejadian-kejadian selanjutnya dari hal. Data personal yang sudah terkena ransomware itu dikhawatirkan akan disalahgunakan ya, dan ini bukan pertama kali terjadi sebenarnya, ransomware ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Bang Usman, nanti apa yang akan dilakukan, bentuk mitigasi seperti apa untuk menghindari soal kebocoran data yang mungkin akan disalahgunakan karena sudah terkena ransomware ini, Bang Usman? Ya, jadi tentu mitigasi kita lakukan ya. Cuma tadi kan disampaikan kalau datanya sudah dikunci oleh hacker, ya sudah dienkripsi, ya maka memang ada kendala ya untuk bagaimana kita mendapatkan data itu kembali ya begitu. Nah, ini saya kira yang paling penting adalah pertama bagaimana memulihkan layanan publik, yang kedua kemudian melakukan ya perbaikan sistem keamanan cyber kita. Ya, kita ini kan sedang membangun satu pusat data nasional yang lebih permanen di Cikarang, Bekasi, ya kemudian nanti disusul di Batam dan di IKN. Nah, apa yang terjadi sekarang ini
pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya untuk bagaimana kita lebih meningkatkan pengamanan cyber di pusat data nasional yang lebih permanen nanti, dan itu memang sudah kita perhitungkan, kita pertimbangkan ya, misalnya pemilihan tempat saja ini kita betul-betul pertimbangkan di daerah-daerah yang kita identifikasi bebas bencana alam, dalam hal ini gempa dan tsunami ya, karena kalau ada gempa dan tsunami dan dia bisa terdampak parah begitu. Bahkan kita juga pastikan bahwa pasokan listrik di pusat data nasional ini akan memadai, tidak boleh berkedip satu detik pun ya, karena di pusat data ini kebutuhan listrik itu sangat tinggi, hampir 40%. Ya, ini jadi kita betul-betul mitigasi di pusat data nasional yang lebih permanen, termasuk juga desain teknis pengamanan datanya dari kemungkinan serangan hacker. Ya, misalnya kita melakukan sistem pengamanan, kemudian juga melakukan penetration test secara rutin. Nah, itu mitigasi yang ke depan yang kita lakukan begitu. Oke, mitigasinya sudah disiapkan dengan berbagai strategi. Mbak Nenden, saya ingin mengutip pernyataan Pak Budi Ari Menkominfo yang menyatakan bahwa itu bukan PDNS atau bukan PDN pusat ya, tapi PDNS 2 yang ada di Surabaya. Nah, ini apakah artinya kalau dari statement tersebut ada perbedaan prioritas begitu antara pengamanan di PDNS dengan di PDN pusat? Mbak Nenden? Ya, seharusnya tidak, dalam konteks ideal sebetulnya seharusnya tidak ada prioritas ya, pembedaan mana yang kemudian datanya harus lebih dijaga antara PDNS pusat, PDN permanen misalnya nanti, karena kan tetap aja semua pusat data tersebut memang sudah memiliki ataupun mengumpulkan data-data pengguna gitu. Jadi seharusnya upaya untuk mengamankan, mitigasi semuanya sama gitu. Jadi ketika misalnya dinyatakan bahwa oh ini hanya PDN sementara gitu ya, padahal kan yang data yang ada dalam di situ sebetulnya udah data warga juga gitu ya, sama-sama harus tetap dilindungi seoptimal mungkin gitu. Jadi memang seharusnya perspektif seperti itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Data warga sekecil apapun itu sangat berguna dan sangat bermanfaat dan sangat penting seperti itu. Jadi harus dilihat lagi ketika misalnya ada upaya untuk melakukan pembangunan PDN yang permanen, perspektif soal perlindungan datanya juga harus diperbaiki sebetulnya, tidak hanya dalam mengupayakan hal-hal teknis tadi soal listrik gitu ya, soal tidak ada bencana alam dan lain-lain, tapi bagaimana juga kita harus belajar dari kritik-kritik yang muncul saat pembangunan PDN sebelumnya gitu. Bagaimana muncul waktu itu kritik soal bagaimana transparansi perencanaannya gitu ya, bagaimana pelibatan ahli-ahli ataupun expert-expert yang memang selama ini sudah terbukti memiliki kapasitas yang sangat tinggi dalam upaya perlindungan data gitu ya, ataupun pengelolaan data lainnya. Nah, ini yang sebetulnya masih kita perlu terus dorong ya kepada negara ataupun pemerintah untuk memastikan pembangunan dan perancangannya itu memang benar-benar didesain secara serius gitu ya untuk keamanan data gitu, bukan cuma sekadar oh ya udah yang penting ada dulu gitu ya udah sementara dulu misalnya tadi ya kalau kita disebut gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat vital saat ini. Jadi tidak boleh ada pembeda-bedaan ya antara prioritas pengamanan baik itu yang sementara maupun PDN pusat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut berbicara soal kebocoran data. Tadi juga bukan hanya data personal, Bang Usman, karena ramai beredar juga di medsos ya data sejumlah lembaga pemerintah ini dikabarkan dijual di web gelap atau dark web. Kami akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan masih membahas terkait dengan server dari PDN yang kerap kali terserang virus dan apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Kita masih membahasnya bersama Bang Usman dan juga Mbak Nenden. Bang Usman, investigasi masih terus dilakukan ya hingga saat ini, digital forensik juga masih terus dilakukan. Apakah sudah diketahui siapa pelaku ini dan motif dibalik permintaan uang tebusan tersebut? Dan apakah ini terlibat dalam kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, serangan ransomware ini? Ya, sebelum menjawab itu saya ingin merespons apa yang disampaikan Mbak Nenden. Saya sependapat bahwa desain perlindungan data itu penting untuk menghindari serangan cyber, dan itu tadi sudah saya sampaikan ya bahwa di PDN permanen nanti selain tadi kita juga memilih tempat yang tahan gangguan gempa maupun listrik
ya kita juga mendesain. Itu sudah saya sampaikan tadi, mendesain perlindungan data dari serangan cyber. Kemudian yang kedua, kita tidak memperlakukan secara berbeda. PDNS pun sebetulnya sudah memenuhi, kita upayakan memenuhi standar pengamanan data, ya, tetapi memang masih terjadi, dan itu saya kira bukan cuma terjadi di Indonesia, ya. Kalau kita lihat statistik, ini bukan mau excuse, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya, teknologi terus berkembang dan setiap teknologi punya kelemahan, karena itu kita harus perbaiki terus di masa depan. Ini pekerjaan yang terus-menerus saya kira. Ya, Amerika itu adalah negara yang paling sering mendapat serangan cyber. Kemarin Federal Reserve-nya juga mendapatkan serangan cyber dari ransomware juga. Ya, dari ransomware juga. Nomor 2 itu Rusia, nomor 3 Tiongkok, nomor 4 Perancis, nomor 5 Jerman. Ya, jadi artinya apa? Ya, kita sudah mendesain sedemikian baik, ya, tetapi memang pasti ada kelemahan. Karena itu kita harus terus meningkatkan dan melakukan penetration test. Ya, ini bukan cuma kasus Indonesia. Baik. Jadi sudah diketahui kah Bang dari hasil investigasi? Proporsional. Nah, dari sisi itu polisi masih menyelidiki. Tadi kan juga diputar ya bagaimana pernyataan Kadif Humas, ya, itu sedang diselidiki, ya, siapa sebetulnya pelakunya, ya, apakah termasuk tadi pertanyaan Anda Iqbal pernah melakukan hal serupa, ya, kemudian juga motifnya di balik tebusan itu, permintaan tebusan, apakah motifnya ekonomi, ya, karena memang kalau kita lihat itu hacker itu kan motifnya bermacam-macam, ya, ada motif yang sifatnya ekonomi, tadi meminta tebusan, ada yang motifnya eksistensi, ya, aku ngehack maka aku ada, kira-kira begitulah. Nah, yang ketiga bisa jadi revenge atau balas dendam begitu ya. Kalau satu sistem di satu negara dihack, maka hacker dari negara tersebut bisa membalas begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin 3 motif ini bisa diselidiki oleh Polri, ya. Oke, baik. Jadi proses itu juga masih berlangsung di Polri. Nah, terkait dengan sinergi antar lembaga ini, Mbak Nenden, Polri masih memburu hacker yang minta uang tebusan. Nah, bentuk koordinasi atau kerjasama seperti apa yang idealnya dilakukan antara Polri, kemudian dengan juga lembaga yang terkait seperti Kemenkominfo dan juga BSSN? Ya, tentunya koordinasi yang sinergi sangat penting ya gitu, dan juga memastikan misalnya siapa yang mengurusi siapa ini juga sangat penting gitu. Jadi tidak ada upaya untuk saling lempar tanggung jawab seperti itu. Jadi memang ini yang sebetulnya sangat diperlukan ketika kita melihat upaya-upaya dalam penanganan sebuah kasus, ya, tidak hanya kebocoran data gitu ya, tapi kasus-kasus lain gitu. Jadi siapa yang kemudian bertanggung jawab ketika satu data ini kemudian bocor misalnya, siapa kemudian yang bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan, siapa yang kemudian bertanggung jawab mengurus atau mengusut siapa pelaku ketika ada serangan. Nah, pembagian tugas yang jelas dan spesifik ini sebetulnya akan sangat membantu untuk kita sebagai masyarakat juga bisa tahu siapa yang perlu dituntut ketika misalnya memang ada kelalaian misalnya ataupun kebocoran data gitu. Dan ketika misalnya kita tahu siapa yang bertugas untuk apa dan koordinasi yang kemudian dilakukan antara lembaga tersebut, ini juga akan memudahkan sebetulnya masyarakat sipil untuk melakukan proses pemantauan seperti itu ya, untuk memastikan semua pihak yang bertanggung jawab memang akan bekerja menjalankan tugasnya, dan tentu saja mengambil tanggung jawab keseluruhannya ketika memang ada hal-hal terburuk yang jelas tanggung jawabnya di mana ya. Kita konfirmasi Bang Usman, apakah koordinasi itu sudah dilakukan sinergi bersama BSSN? Ya, sudah kita lakukan ya. Kominfo ini sebagai regulator. Kemudian BSSN ini adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melakukan audit. Ya, audit artinya juga pemeriksaan terhadap penyebab, ya, di mana kelemahannya, kerugian seperti apa yang terjadi. Ya, ini BSSN ini kan sedang terus melakukan penelusuran begitu. Ya, jadi sementara urusan terkait dengan orangnya, dengan pelaku Polri, ya, ini sudah ada pembagian tugas dan fungsi, tetapi yang paling penting tentu adalah koordinasi. Tadi
Pak Kadif Humas juga sudah mengatakan dalam pengusutan juga berkoordinasi dengan lembaga terkait, dalam hal ini tentu adalah Kominfo dan BSSN. Dan BSSN saya tahu pasti bahwa dia juga melaporkan semua hal yang mereka temukan ya kepada polisi supaya polisi bisa melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap pelaku ya. Jadi semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan jalurnya ya, Mbak Nenden. Audit sedang dilakukan oleh BSSN dan sebenarnya kami juga sudah mengundang teman-teman dari BSSN, namun sayang sekali hari ini belum bisa bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Mbak Nenden, jadi audit seperti apa yang harus dilakukan oleh BSSN? Output apa yang harus dihasilkan dari audit tersebut? Ya, tentu saja assessment ya terhadap existing sistem saat ini seperti apa, kemudian dilihat kelemahannya di mana, kemudian apa yang harus diperbaiki, terus apa yang perlu di follow up ataupun di improve ya untuk perbaikan di masa depan. Sebetulnya ini menjadi sangat penting. Gitu. Ketika kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang saat ini membuat gitu ya kasus PDN ini terjadi. Dan ketika itu kita bisa menganalisis semuanya dan itu kemudian kita perbaiki di selanjutnya, ini akan menjadi sangat baik. Dan selain assessment dari existing system yang sedang ada, perlu juga dilihat lebih lanjut sebetulnya. Tadi Pak Usman juga udah mention gitu bahwa BSN juga sedang menghitung gitu ya berapa besar sebetulnya kerugian dan dampak yang akan mungkin terjadi gitu ya. Snowball effect dari dampak ini kan sebetulnya sangat besar juga gitu. Nah, ketika misalnya kita bisa menemukan ataupun bisa menghitung berapa besar kemungkinan potensi kerugian yang akan terjadi dengan kekurangan sistem yang ada. Nah, ini yang sebetulnya bisa menjadi pendorong untuk memastikan komitmen pemerintah menjadi lebih kuat gitu ya dan konsisten dalam menangani atau mengamankan data-data warga ya, data sensitif warga ataupun data milik negara lainnya. Oke. Jadi tidak hanya warga ya, tapi juga sangat penting. Termasuk data dari lembaga pemerintahan yang dikabarkan berpotensi dijual di dark web, diantaranya data BAIS, Inavis, dan Kemenhub. Nah, Bang Usman, terakhir untuk kedepannya, untuk mengantisipasi adanya ancaman serangan di masa mendatang ya, apa saja upaya yang akan dilakukan, sedang dan akan dilakukan pemerintah, dan apakah akan terus mendorong pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Bang Usman? Ya, jadi tentu kita menjadikan persoalan ini dan persoalan-persoalan lain dalam hal keamanan cyber sebagai pelajaran berharga. Hasil audit atau pemeriksaan dari BSSN ini juga akan kita jadikan landasan untuk memperbaiki keamanan cyber kita di masa sekarang ya maupun di masa depan. Di masa depan ya terkait dengan PDN yang lebih permanen yang tadi saya sampaikan begitu. Nah, sekali lagi bahwa teknologi terus berkembang ya, dan setiap teknologi punya kelemahan ya, karena itu kita harus terus meningkatkan pengamanan teknologi kita dengan berkoordinasi kepada stakeholders yang terkait ya, termasuk para pakar keamanan cyber yang sebetulnya juga sudah kita libatkan dalam setiap pengamanan data misalnya. Ya, juga BSSN itu selalu kita libatkan dalam pengamanan data. Jangankan PDNS ya, untuk server-server yang sifatnya lokal saja itu kita berkoordinasi dengan BSSN ya dalam pengamanan data begitu ya. Misalnya saya waktu mengelola website G20 atau ASEAN atau WWF itu senantiasa bekerja dengan BSSN dalam pengamanan data. Jadi standar itu sudah kita miliki sebetulnya begitu ya. Jadi sekali lagi tentu kita akan meningkatkan ya pengamanan cyber kita ya, pengamanan data kita dari serangan cyber, dan ini adalah sekali lagi adalah pekerjaan yang terus-menerus ya, karena memang kemajuan teknologi termasuk yang juga berlangsung terus-menerus, tidak berhenti. Ya, RUU ini nanti kita lihat, kita bisa diskusikan dengan DPR ya, apakah ini menjadi inisiatif DPR ataukah inisiatif pemerintah. Jadi nanti kita bicarakan besok kita akan memberi penjelasan kepada DPR ya terkait dengan persoalan ini. Nah, nanti apakah nanti di situ akan dibahas, digagas pembentukan RUU keamanan cyber kita ya, nanti kita lihat begitu. Baik, terima kasih Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong dan Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum. Bang Usman, Mbak Nenden, terima kasih
sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.